Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional bangsa Indonesia itu. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari satu negara ke negara lain. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Adapun terdapat beberapa unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok sosial dan kesatuan hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut: sistem interaktif, sistem normatif, kontinuitas dan rasa identitas yang kuat menyatukan semua anggota dan memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Berikutnya yang kedua adalah agama. Agama yang berkembang di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan Konghucu. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa sendiri merupakan produk budaya dan alat komunikasi manusia untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang keempat, terdapat budaya nasional. Kebudayaan merupakan aktivitas dan penciptaan batin manusia mengandung nilai-nilai yang dijadikan acuan bagi kehidupan. Yang kelima, wilayah. Nusantara adalah wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau di Katulistiwa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir ialah ideologi. Pancasila berfungsi sebagai ideologi dan dasar negara. Kondisi geografi adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta. Dalam kemerdekaannya bangsa Indonesia menyatakan bahwa wilayah negara kesatuan ini meliputi segenap wilayah bekas jajahan pemerintah kolonial Belanda. Wilayah yang terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang diakui kedaulatannya oleh Belanda sendiri dan dunia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang merdeka, berdaulat dan bersatu. Kondisi demografi penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu, sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di Kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, atau Batak. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 265 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa seperti suku Makassar Bugis, 3,68%, Batak, 2,04%, Bali, 1,88%, Aceh, 1,4%, dan suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenali dari mana asalnya. Etnis Tionghoa hanya berjumlah 2,8% dari populasi Indonesia, tetapi mereka menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Mayoritas dari mereka bermukim di perkotaan.
Sumber kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Contoh kekayaan alam Indonesia. Kekayaan bawah laut yang melimpah ruah berkat letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera. Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Memiliki tambang batu bara yang terbesar di dunia. Tambang batu bara ini banyak terletak di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Tambang emas kualitas terbaik. Tambang emas Freeport berlokasi di Papua dan jelas masih dalam wilayah atau kawasan Indonesia. Hal ini berarti tanah yang mengandung emas kualitas terbaik di dunia tersebut adalah tanah Indonesia. Ideologi dan agama. Ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Dari istilah di atas, maka agama dapat didefinisikan dengan mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Seperti diatur dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Masing-masing warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga negara Indonesia. Hak dalam hidup beragama di Indonesia dilindungi oleh negara. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih sudah menonton.